tiba-tiba Mas Januar ini mengalami kejadian yang sama, kembali sakit seperti sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat channel Teman Malam. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya malam ini saya bisa melanjutkan lagi cerita yang berjudul Belut Petaka. Yang kedua, mudah-mudahan untuk semua kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang nonton, yang dengerin, yang sudah subscribe, yang like maupun yang komen, terima kasih banyak. Terima kasih segala masukan dan sarannya, terima kasih, dan mohon jangan segan untuk memberikan saran dan kritik. Karena terus terang kita dengan segala keterbatasan, kita channel baru, kita menyuguhkan yang real, yang apa adanya, bukan cerita rekayasa. Dengan segala keterbatasan kemampuan kita, ya kita berusaha memberikan cerita yang terbaik. Jadi bila ada yang kurang berkenan di sana sini, saya pribadi selaku penutur kisah mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya atas segala komennya, apalagi yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk Anda semua beserta keluarga tercinta. Langsung saja, bagian kedua ini tentang belut petaka. Singkat cerita, setelah Mas Bai dan Mas Januar kakak beradik ini mendengar kabar dari ibunya bahwa temannya yaitu Mas Tris telah meninggal dunia dengan mendadak, kemudian mereka bertakziah ke rumah duka, banyak kumpul rame. Di situ didapat keterangan dari petugas kesehatan desa bahwa Mas Tris meninggal karena serangan jantung atau angin duduk gitu ya. Nah, setelah proses pemakaman dilaksanakan sampai dengan satu malam pertama, 2 hari, kemudian ketiga harinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi menjelang hari keempat, tepatnya malam kelima setelah Mas Tris ini dimakamkan gitu ya, entah ada hubungannya entah tidak, yang jelas tiba-tiba si Mas Januar ini, kakak dari Mas Tris ini, badannya demam tinggi, hilang kesadaran, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit kota di daerah tersebut. Setelah menjalani perawatan lebih daripada 2 minggu, tidak ada perkembangan yang berarti. Bahkan si Mas Januar ini setiap hari mengalami semacam kondisi yang teriak-teriak gitu ya, kehilangan kesadaran lah. Sadar dalam arti melek, bangun, tapi tidak mengenali orang-orang sekitar dan hanya berteriak-teriak, mencercau, tidak jelas, tidak karu-karuan seperti itu. Hal ini terus berlangsung sampai beberapa minggu ke depan, sampai akhirnya orang tuanya memutuskan untuk membawa pulang saja dari rumah sakit gitu ya, si Mas Januar ini. Kemudian Mas Januar dibawa pulang dari rumah sakit, dibawa pulang kembali ke rumah, dan orang tua dari Mas Januar dan Mas Bai ini berinisiatif untuk mengobatkan Mas Januar ini ke pengobatan alternatif. Mereka kemudian mencarikan pengobatan alternatif ke sana kemari lah, sampai dengan keluar kota, keluar daerah. Akhirnya ya, dan itu semua pengobatan tidak menunjukkan hasil yang signifikan gitu. Tetap kondisinya Mas Januar ini selalu seperti orang ketakutan dan teriak-teriak terus. Itu setiap menjelang maghrib sampai dengan jam 12 malam. Jadi hampir setiap malam di rumahnya Mas Januar itu selalu banyak orang yang datang menjenguk,
tetangga-tetangga melihat keadaannya Mas Januar, dari yang bersimpati sampai dengan yang penasaran sebenarnya sakitnya apa. Dan hari demi hari kondisi Mas Januar ini semakin ngedrop, semakin kurus, karena ya kondisi seperti itu, makan juga tidak selera gitu, dan sudah tidak bisa diajak komunikasi, dalam arti diajak ngomong tuh nggak nyambung gitu. Akhirnya orang tua Mas Januar membawa Mas Januar ini ke salah satu pondok pesantren masih di wilayah tersebut ya, di pondok pesantren di wilayah tersebut. Kemudian Mas Januar ini dibawa dan diterima oleh kiai pengasuh dari pondok pesantren tersebut, dan sang kiai itu berucap seperti ini kepada orang tua Mas Januar, dan ada Mas Bai juga, kebetulan Mas Bai juga ikut mengantar gitu ya. Baik, ucap sang kiai, tinggalkan saja Ananda di sini gitu, tinggalkan saja Ananda di sini untuk beberapa bulan ke depan gitu. Kemudian Mas Januar ini ditinggalkanlah di pondok itu, dan kedua orang tua Mas Januar ini kembali ke kampungnya. Dan semenjak saat itu Mas Januar tinggal dan diobati di pondok pesantren tersebut, dan hanya Mas Bae lah yang menengok rutin gitu ya, 2 minggu sekali kah atau seminggu sekali gitu. Akhirnya setelah hampir 1 tahun itu ya, menurut keterangan Mas Bae kepada saya, hampir 1 tahun berangsur-angsur kondisi Mas Januar ini pulih, membaik, sampai pada akhirnya di sekitar 1,5 tahun setelah berada di pondok tersebut, Mas Januar sudah dinyatakan sembuh gitu ya, sembuh total, sudah normal kembali, bahkan sudah ikut ngaji. Ketika Mas Bae menjenguk pun sudah ya ngobrol biasa, bercanda dengan namanya kakak adik seperti itu, saling menanyakan kabar, sampai pada satu hari sudah benar-benar yakin dengan kesembuhan dirinya, Mas Januar ini minta pulang, dan Mas Bae lah yang menyampaikan permintaan Mas Januar ini kepada kedua orang tuanya. Lalu setelahnya, singkat cerita, diambillah Mas Bae ini, dibawa pulang sama keluarganya dari pondok pesantren itu untuk dibawa pulang ke kampung, karena sudah dinyatakan sehat gitu, sudah dinyatakan sembuh gitu ya. Kemudian setelah kedua orang tua Mas Januar tiba di pondok pesantren itu, mereka mencater mobil ya, membawa mobil gitu untuk datang ke pesantren itu. Setelah berterima kasih dan setelah silaturahim sebentar begitu ya dengan para pengasuh di pondok, dan khususnya kepada Pak Kiai di pondok tersebut, dibawa pulanglah Mas Januar. Tetapi dalam perjalanan pulang ini, belum 1/2 jam meninggalkan pondok pesantren, tiba-tiba Mas Januar ini mengalami kejadian yang sama, kembali sakit seperti sebelumnya, seolah-olah selama tidak diobati gitu ya, seolah-olah tidak pernah diobati gitu. Jadi kembali lagi seperti keadaan awal dengan segala kesakitannya. Entah apa yang dirasakan, hanya teriak-teriak, tapi dalam teriakan itu juga menyebutkan sakit, kapok, takut gitu. Hanya kata-kata itu, meronta-ronta di dalam mobil ini, meronta, sehingga panik semua tuh di dalam mobil. Akhirnya orang tua Mas Januar memutuskan untuk putar balik, kita kembali saja ke pondok pesantren gitu, mumpung belum jauh gitu. Jadi jarak antara pondok pesantren itu dan rumah Mas Bae ini adalah sekitar 3 jam perjalanan gitu kira-kira. Akhirnya dibawa baliklah mereka ke pondok pesantren, karena baru sekitar 25 menitan berjalan. Setibanya di pondok pesantren, semua yang di pondok itu kaget, bahkan Pak Kiai pun kaget. Kenapa bisa seperti ini lagi?
Akhirnya gegerlah satu pesantren itu. Kemudian Mas Januar ini dimasukkan ke dalam satu ruangan, dalam satu kamar, dan Pak Yai meminta izin kepada kedua orang tua Mas Januar ini untuk Pak Yai melakukan semacam berzikir atau menyendiri dalam kamar, menyepi, beruzlah lah istilahnya, kurang lebih sekitar setengah jam atau 40 menitan gitu. Kemudian setelah selesai, Pak Yai ini keluar menemui kembali kedua orang tua Mas Januar dan Mas Bayi ini. Kemudian Pak Yai bilang, ya sudah, tinggalkan lagi di sini, 3 bulan lagi baru kalian bisa ambil lagi. Kemudian dengan rasa ya mau bagaimana lagi ya, sedikit kecewa tetapi juga bagaimana gitu. Tadinya sudah sebagai orang tua mendengar anaknya sudah sembuh gitu, itu sudah senangnya luar biasa, ekspektasinya luar biasa. Mereka sewa mobil untuk menjemput dan sebagainya. Ternyata tiba-tiba setelah dibawa dari pondok pesantren itu, belum setengah jam berjalan, anaknya kembali lagi seperti keadaan awal dia sakit. Ya akhirnya kedua orang tua Januar kembali pulang dengan perasaan yang sedih, campur aduk yang gak karu-karuan gitu, melihat keadaan Mas Januar seperti itu. Dan Mas Bayi tidak ikut pulang. Mas Bayi memutuskan untuk pulang 2-3 hari setelahnya, sambil melihat kondisi keadaan kakaknya itu. Dan selama menungguin kakaknya selama 3 hari itu, perasaan bersalah, perasaan takut itu juga menghantui ke Mas Bayi gitu. Bingung kenapa bisa seperti ini gitu. Apa ini ada hubungannya dengan yang belut yang mereka temukan, atau bagaimana, atau sebenarnya kakak saya ini sakit apa. Jadi berkecamuk. Akhirnya Mas Bayi pun pulang. Lalu setelah 3 bulan kemudian, Mas Bayi ini memutuskan untuk menengok kakaknya lagi ke pondok pesantren tersebut. Karena kejadian yang kemarin kan begitu diambil ternyata kumat. Jadi untuk kali ini Mas Bayi pengen benar-benar memastikan apakah sudah betul-betul sembuh, sudah betul-betul siap untuk dibawa pulang, atau seperti apa, seperti itu. Kemudian sampailah Mas Bayi di pondok pesantren dan ketemu dengan kiai dan para pengasuh pondok. Kemudian ketemu juga dengan kakaknya, yaitu Mas Januar ini. Dan normal keadaan Mas Januar saat itu ya, dengan wajah yang sudah cerah, pandangan mata yang tidak kosong, ya pokoknya sehat semualah. Bahkan istilahnya badannya terlihat nampak lebih gemuk, nafsu makannya juga lebih tinggi gitu. Sempat cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, dan ditanya sama Mas Bayi, sebenarnya waktu kamu bilang sakit, takut, kapok, itu kamu ngelihat apa dan apa yang kamu rasakan sih Mas gitu. Istilahnya Mas Bayi nanya ke Mas Januar, dan jawaban Mas Januar adalah, saya tidak ingat apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak ingat, saya tidak tahu, dan saya tidak merasakan apa-apa. Hanya itu, setiap ditanya kamu kenapa dan kenapa bisa seperti itu Mas Januar tidak punya jawaban apa-apa. Ya akhirnya karena sudah yakin, ya singkat cerita, sudah yakin kalau keadaannya lebih baik daripada kondisi pertama yang mau dibawa pulang. Dan Mas Januar pun bilang, aku wis pengen mulai baik, aku wis pengen neng omah bantu bapak gitu. Jadi akhirnya Mas Bayi pun menyampaikan kabar ini kepada kedua orang tuanya gitu. Tapi Pak Yai juga pesan kepada Mas Bayi, untuk kali ini dibawa pulang tidak boleh langsung dibawa pulang, harus ada semacam syukuran di pesantren situ. Dan nanti sampai rumahnya pun harus mengundang tetangga kanan kiri untuk berdoa dan dalam rangka tasyakuran juga atas kesembuhan Mas Januar. Seperti itulah pesannya Kiai kira-kira. Akhirnya betul itu,
diambillah Mas Januar dari pondok pesantren itu. Orang tuanya Mas Januar nginap dulu 1 malam di pondok pesantren itu untuk membuat acara tasyakuran bersama seluruh santri dan berdoa mudah-mudahan perjalanan pulang besok diberikan keselamatan, kelancaran, dan Mas Januar pun bisa pulih seterusnya, bisa kembali normal, sehat walafiat seperti sedia kala. Kemudian setelah acara tasyakuran selesai, besok paginya pulanglah Mas Bae beserta keluarganya ini, ditambah Mas Januar, membawa Mas Januar untuk pulang. Dan alhamdulillah memang setelah panjang perjalanan tidak terjadi lagi Mas Januar kumat gitu ya, sampai dengan di rumah. Sampai rumah pun para tetangga sudah pada rame gitu ya, datang menjenguk, nengok, lihat, tanya kabar. Namanya di kampung gitu ya, sudah hampir 2 tahun lah tidak ketemu, dan sakitnya pun tidak semua tahu, tidak semua tetangga tahu sebenarnya sakit apa dan berobat di mana. Itu keluarga Mas Jae ini bisa dibilang sedikit menutup ya, nggak terbuka gitu dengan para tetangga gitu, hanya keluarga dekat dan keluarga tertentu saja yang mereka kasih tahu seperti itu. Kemudian malam harinya, di malam pertama setelah Mas Januar ini pulang, tetangga kanan kiri pun diundang untuk tahlilan dan syukuran ya, kirim doa kepada para ahli kubur gitu ya, keluarganya, dan tasyakuran atas kesembuhan daripada Mas Januar ini. Dan alhamdulillah semua acaranya lancar. 1-2 hari di rumah, Mas Januar terlihat baik-baik saja, sehat-sehat saja, bahkan sudah boleh main ke tetangga kanan kiri, ke teman-temannya, namanya juga mungkin sudah kangen gitu ya. Nah, tepat di hari keempat lagi, malam kelima lagi setelah kepulangan Mas Januar ini ke rumah gitu, tiba-tiba saja Mas Januar ini kambuh lagi, kumat lagi, bahkan kali ini lebih ekstrim gitu ya kumannya. Bisa dikatakan tidak cuma teriak-teriak, kalau biasanya kan hanya teriak-teriak, hanya dengan beberapa kata itu kapok, takut, sakit gitu. Kali ini teriak-teriakannya tuh lebih membahayakan gitu. Jadi dia mengamuk, bahkan bisa menyakiti orang lain, menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia ngamuk kesana kesini gitu, lari-lari kemana-mana, bawa arit gitu ya, sabit buat motong rumput itu. Oke, sempat merasakan juga ya, akhirnya entah bagaimana Mas Bae juga tidak menceritakan dengan detail ke saya, bisa ditangkaplah si Mas Januar ini, ditangkap, ditenangkan, entah seperti apa proses menenangkannya gitu ya. Yang saya dapat cerita hanya setelah ditangkap dan ditenangkan, Mas Bae malam itu juga dibawa lagi ke pondok pesantren tersebut. Dan kali ini yang bawa itu banyak gitu, maksudnya ada sampai 2 mobil gitu, takut nanti di jalan ada terjadi Mas Januar ini berontak atau segala macamnya. Jadi akhirnya Mas Januar ini dibawa lagi ke pesantren. Perjalanan malam itu juga langsung tidak ditunda-tunda karena sudah seperti itu keadaannya. Singkat cerita, menjelang subuh mereka sampai di pondok tersebut. Kemudian waktu itu kata Mas Bae, memang Pak Yai sendiri yang langsung menerima, dan menerima yang ketiga kalinya ini Pak Yai sama sekali tidak menyentuh gitu ya, menyentuh kepala atau anggota badan si Mas Januar sama sekali, hanya menatap tajam ke arah Mas Januar. Berdiri, Mas Januar kan didudukin gitu, dipegangin banyak orang. Pak Yai berdiri di depannya, hanya menatap Mas Januar dengan tajam, lama sekali katanya. Ada
5-7 menit Pak Yai itu menatap Mas Januar tengah jam, kemudian menghela napas dengan berat dan panjang. Dan setelahnya Pak Yai bilang, Januar ini harus tetap berada di pondok pesantren ini selamanya. Seperti itulah akhirnya Mas Januar mulai malam itu juga dirawat lagi, diobati lagi di pondok pesantren itu, sampai 1-2 bulan ke depannya Mas Januar sudah kembali normal seperti biasa, tetapi tidak boleh untuk dibawa keluar dari area pondok pesantren, apalagi dibawa pulang. Dan sampai dengan hari ini, berarti umur Mas Januar itu sudah kisaran 40 tahun lebih ya, 40 tahunan. Mas Januar masih ada di pondok pesantren tersebut, dan alhamdulillahnya dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi yaitu pesan Pak Yai bahwa Mas Januar tidak boleh dibawa lagi kembali keluar dari pondok pesantren. Dan Mas Bai pun sekarang sudah dianugerahi 2 orang anak, kedua-duanya perempuan gitu. Kalau Mas Bai mungkin usianya sudah 38-39 seperti itu untuk sekarang. Dan Pak Yai di pondok pesantren tersebut telah wafat juga, dan sekarang pondok tersebut diasuh oleh anak daripada Pak Yai. Dan Mas Januar di sana membantu semua kegiatan di pondok, termasuk menjadi pengurus pondok gitu. Hanya saja sampai sekarang Pak Yai muda ini pun tidak berani untuk melepas Mas Januar pulang atau dibawa pulang. Bahkan keluarga Mas Bai sendiri pun tidak pernah punya niatan untuk mengambil lagi Mas Januar, seperti pesan Pak Yai Sepuh sebelumnya. Ini kejadian nyata, betul-betul terjadi, dan sampai dengan hari ini Mas Bai dan Mas Januar masih ada, masih sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hanya itu, Mas Januar akan normal dan seperti biasa kalau ada di dalam pondok pesantren. Wallahu a'lam ya, kita semua hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Saya hanya menyampaikan kisah, barangkali ada pesan dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa ya kalau bagi teman-teman yang sudah nonton dari episode pertama Belut Petaka ini, silahkan monggo disimpulkan sendiri, diambil pelajarannya sendiri. Mohon maaf bila masih banyak salah dan kekurangan sana sini. Ini cerita horor yang tidak bikin serem gitu ya. Jadi saya ingin mengemasnya bagi yang takut untuk mendengarkan cerita-cerita horor, mungkin di sini tempatnya. Jadi horor tetapi tidak menyeramkan gitu. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua tetap sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusannya, sukses dalam karir dan cinta. Sekian, dan terima kasih banyak, mohon bantuan dukungannya, kritik dan sarannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.